Halo teman-teman Ukrim, kembali lagi di channel YouTube BEM Ukrim. Nah, kali ini teman-teman kita akan mengadakan podcast perdana kita. Nah, saat ini kita akan membahas tentang keuangan dan bantuan dari kampus selama masa pandemi ini. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada ibu narasumber kita tentang keuangan dan juga bantuan dari kampus. Nah, langsung saja yang menjadi narasumber kita yaitu Ibu Sri Herlina SE MSI, Wakil Rektor bagian keuangan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, sehat puji Tuhan. Bagaimana kegiatannya selama masa pandemi ini, Bu? Selama masa pandemi kegiatan banyak dilakukan di rumah, mengajar dari rumah, mengelola keuangan lembaga juga dilakukan dari rumah, banyak dari rumah. Transaksi-transaksi keuangan banyak dilakukan melalui CMS, sistem online juga, tidak manual. Ya, intinya banyak melakukan kegiatan di rumah dan tidak berbatas waktu justru. Kalau mungkin di kantor hanya sampai jam 3:30, di rumah kadang bisa sampai jam 9 malam, kadang sampai jam 10 malam. Pengelolaan itu dilakukan, kegiatan itu dilakukan di rumah. Oh ya, mudah-mudahan Bu masa pandemi ini cepat berlalu ya Bu. Ya, semoga. Nah, kita Ibu bersama. Ibu, kemarin kan banyak dari teman-teman mahasiswa yang bertanya tentang keuangan dari kampus, bantuan dari kampus. Nah, mungkin saya akan menyampaikan beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ke Ibu nanti untuk bisa menjawabnya secara langsung. Baik Bu, yang menjadi pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana dengan kejelasan dana UKT dari pemerintah ini? Jika teman-teman mahasiswa itu sudah membayar SPP variabel atau SPP tetap, apakah dana UKT tersebut dapat diuangkan kepada teman-teman mahasiswa atau gimana Bu? UKT, uang kuliah tunggal ya. Saya mesti menyampaikan dulu latar belakang dari turunnya bantuan pemerintah dalam bentuk UKT ini. UKT ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang aktif di semester berjalan, mahasiswa yang ada di semester 3, 5, 7 itu. Karena kalau yang di semester awal itu bantuannya tidak UKT tapi namanya KIP. Dulu bidik misi, sekarang namanya KIP. UKT ini diberikan oleh pemerintah, saya kira karena dilatar belakangi oleh situasi pandemi. Pemerintah barangkali memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh hampir semua orang di dunia, saya kira bukan hanya di Indonesia. UKT ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk pembayaran untuk SPP atau untuk biaya kuliah, bukan untuk yang lain, tahu saya. Nilainya sebesar 2,4 juta. Informasinya belum pasti, tapi yang semester sekarang dapat. Untuk semester-semester berikutnya belum ada informasi yang pasti apakah itu akan berlanjut semester-semester berikutnya atau hanya pada satu semester ini. Sementara yang saya dapatkan informasinya hanya pada semester ini. Berkaitan dengan UKT sudah cair, ya, sudah cair. Saya lupa persis tanggalnya, tetapi akhir-akhir bulan kemarin periode kedua, jadi dua periode masuk di rekening Ukrim. Nilainya 2,4 kali sejumlah mahasiswa yang diajukan melalui bidang 3. Kalau tidak salah tadi catatan saya dapatkan dari staf teknis itu ada 659 ya kalau tidak salah. Ya, 659 mahasiswa yang diajukan melalui bidang 3, pintu bidang 3.
Pertanyaannya tadi apakah itu akan bisa diuangkan? Iya, Gitu. kepada teman mahasiswa. Sebelum UKT ini turun cair, pimpinan sudah membicarakan, mendiskusikan, merapatkan berkenaan dengan UKT ini, dan memang diputuskan, ini keputusannya bukan di bidang keuangan saja tetapi di pimpinan rektorat. Rektorat itu ya ada Pak Rektor, ada WR bidang 1, bidang 2, bidang 3 kemahasiswaan, termasuk bidang kerjasama, bidang alumni, itu pimpinan rektorat menyebutnya. Memang diputuskan untuk tidak diuangkan, tetapi itu menjadi menjadi simpanan. Kalau teman-teman punya sudah tidak punya tagihan, menjadi simpanan di kampus yang bisa dipakai untuk membiayai berbagai biaya perkuliahan. Mungkin bisa dialihkan untuk semester depannya. Kalau yang semester ini tidak punya tagihan, artinya tagihannya sudah dibayar, bisa dialihkan ke semester depannya. Bisa juga untuk membiayai barangkali ada biaya praktikum yang belum dibayar dan berbagai pembiayaan yang lain, tetapi itu biaya kuliah, bukan biaya di luar kampus, bukan biaya untuk hidup atau untuk yang lain. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan apakah bisa diuangkan, tidak diberikan secara cash, tetapi itu bisa dialokasikan untuk pembiayaan kuliah yang lain, baik di semester ini maupun di semester yang akan datang. Oh, berarti tidak diuangkan kepada teman-teman mahasiswa. Tidak diuangkan, tidak diberikan dalam cash ke mahasiswa, tetapi itu dialokasikan untuk pembiayaan kuliah baik di semester sekarang maupun di semester yang akan datang. Oh iya. Ini juga Bu, ada teman-teman yang bertanya juga Bu, mengenai tagihan SPP variabel. Nah, kemarin kan dari misalnya semester 1 sampai semester 4, teman-teman mahasiswa banyak yang misalnya mendapatkan beasiswa 100% variabel itu. Nah, kenapa tiba-tiba di semester ini ada tagihan SPP variabel, Bu? Teman-teman yang semester sebelumnya mereka mendapatkan beasiswa 100%, tetapi sekarang ada tagihan. Iya. Jadi gini, bagi bantuan dari pemerintah sebesar 2,4 itu kan all in ya, tidak bisa dipecah gitu. Artinya gini, teman-teman punya tagihannya katakanlah karena 100% variabel itu tidak membayar untuk katakanlah biaya kuliah terbaru ya, SPP variabel 1,9, SPP tetap 1,6. Jadi mahasiswa hanya membayar 1,6 mestinya. 1,9-nya tidak membayar, tapi bantuan pemerintah itu tidak bisa di-split hanya 1,6 yang dimunculkan di situ. Ya memang itu sudah paket 2,4 itu. Sehingga sebetulnya bukan tagihannya bertambah, enggak. Yang dibayar mahasiswa kan tetap 1,5, bukan kemudian membayar 2,4. 1,9-nya yang variabel itu kan UKRIM memberikan beasiswa sebetulnya gitu kan ke mahasiswa toh. Nah, 1,9-nya UKRIM memberikan itu dibantu pemerintah, selisihnya itu yang harus kalian bayar. Tadi harusnya kan kalian hanya bayar 1,5, betul? Yep, betul. Tagihannya kan harusnya 2,4. Yeah. 2,5 harusnya. Yep. 2,5 itu harusnya yang dibayar oleh mahasiswa, tapi UKRIM memberikan beasiswa variabel 100%, sehingga yang dibayar hanya 1,5 SPP tetap. Nah, ketika dapat bantuan dari pemerintah 2,4, yang dibayar mahasiswa tetap 1,5, tapi munculnya di situ tagihan semua, karena itu tadi bantuan pemerintah tidak bisa di-split hanya menerima 1,5 gitu ya, 2,4 itu
Artinya kemudian UKRIM menerima bantuan dari pemerintah yang dari 1,9 dikurangi dengan selisihnya itu. Berapa? 2,4 dikurangi 1,5 berarti 900 itu. Itu bantuan pemerintah masuk ke UKRIM mengurangi tadi beasiswa yang diberikan UKRIM sebesar 1,9 tadi. Itu yang dijelaskan seperti itu. Kalian tidak kemudian membayar menjadi naik, enggak. Yang kalian bayar tetap 1,5. Oh. Oke. Ada juga teman-teman yang bertanya juga ini, Bu. Apakah dari pihak kampus sendiri memberikan bantuan per bulan kepada teman-teman mahasiswa selama masa pandemi? Seperti bantuan seperti kuota internet atau semacam? Iya, mungkin untuk menjawab ini saya perlu mungkin sampaikan kepada teman-teman semua mahasiswa ya. Kami tidak memberikan secara rutin bantuan bulanan, tapi ke mahasiswa kami memberikan bantuan beberapa hal ya. Ada yang makan siang gratis selama beberapa bulan saya kira. Lalu ada bantuan sabun, bantuan hand sanitizer, bantuan masker mungkin itu. Nah, kenapa kita tidak memberikan bantuan rutin? Yang pertama memang keuangan UKRIM tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan rutin. Kita mencatat katakanlah punya kita 1.500-1.400 mahasiswa. Kalau kita kasih bantuan 50 aja, 50.000 itu mungkin sudah berapa yang tercatat ya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah gini. UKRIM itu sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu cukup besar. Data menunjukkan lebih dari 50% mahasiswa itu mendapatkan beasiswa dari UKRIM. Tadi bervariasi, ada yang mendapatkan 100%, free SPP tetap, SPP variabel, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%. Terakhir ini data yang Bu Elina dapatkan, 68% mahasiswa itu mendapatkan beasiswa dari UKRIM. Artinya apa? Yang mendapatkan beasiswa dengan yang tidak mendapatkan beasiswa itu lebih banyak yang mendapatkan beasiswa. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apakah tidak memberikan bantuan, ya bantuannya sudah diberikan dalam bentuk beasiswa, yang itu tentunya nilainya lebih besar daripada nilai bantuan kuota. Yang pertama itu ya. Yang kedua, saya kira teman-teman kan juga menerima bantuan kuota dari pemerintah ya. Iya, Bu. Yaitu digunakan supaya sampai sasaran juga bantuan pemerintah itu. Dan mungkin sekedar informasi, UKRIM juga terdampak dengan pandemi ini. Pendapatan lembaga menurun cukup signifikan. Salah satunya disebabkan oleh teman-teman mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran oleh karena kesulitan masa pandemi ini. Jadi kita tidak memberikan bantuan secara rutin, yaitu beberapa alasannya. Pemerintah sudah memberikan bantuan, saya kira itu bisa digunakan, dan ya keuangan lembaga sendiri juga mengalami penurunan pendapatan dengan situasi pandemi ini. Dan bantuan sebetulnya sudah diberikan jauh lebih besar, itu melalui program beasiswa. Barangkali kalau PTS atau PTN mendapatkan, karena mereka tidak memberikan beasiswa sebesar yang UKRIM berikan, sehingga dana barangkali masih cukup untuk bisa memberikan bantuan
kuota. Itu saya kira jawabannya, Mas Andi. Oh iya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana dengan tagihan uang praktikum Bu? Sedangkan praktikum ini sendiri tidak dilaksanakan secara offline gitu. Ya, memang ini mohon pengertiannya kepada semua mahasiswa. Gini, ketika praktikum itu tidak dijalankan secara offline, itu tidak berarti bahwa pembiayaan praktikum itu nol. Karena kalau kita berbicara lembaga itu ada fixed cost dan ada variable cost. Fixed cost meskipun kegiatan praktikumnya tidak ada, fixed cost biaya tetapnya itu tetap kita menanggung. Ya, ada biaya maintenance mungkin, ada biaya depresiasi, baik itu gedung, baik itu peralatan, itu ada atau tidak ada praktikum, biaya itu tetap ada. Barangkali yang bisa berkurang mestinya adalah biaya operasional, mungkin seperti biaya listrik. Tapi data menunjukkan bahwa biaya listrik pun tidak berkurang secara signifikan. Sehingga apa? Ya, Bu Lina tidak punya alasan untuk menurunkan biaya praktikum itu. Dosen-dosen meskipun tidak mengajar praktikum offline, dosen-dosen tetap menerima gaji ya. Yep. Tenaga laboratorium ketika tidak ada praktikum, kemudian tenaga laboratoriumnya libur, enggak juga. Jadi sejumlah pembiayaan masih ada. Dan tadi penurunan operasional itu mestinya yang terjadi, tetapi data menunjukkan bahwa biaya operasional dalam listrik pun tidak turun. Saya kira juga biaya wifi yang digunakan untuk praktikum itu juga tidak mengalami penurunan, sehingga itu juga bukan keputusannya Bu Herlina, ya, itu sudah dibahas di rapat pimpinan dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, dan ya keputusan pimpinan tidak menurunkan karena itu tadi pembiayaan yang sifatnya fixed cost tetap berjalan, sementara biaya variabel atau yang sifatnya operasional juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ada lagi yang bertanya juga Bu, mengenai pembayaran DISIA Bu. Pembayaran DISIA berbeda dengan tagihan yang ada di Briva itu Bu. Iya. Ini memang mungkin yang perlu menjawab itu Pak Peter barangkali ya, bagian IT. Tapi mungkin saya bisa, mudah-mudahan tidak salah bisa menjawab. Tapi gini, jadi DISIA itu seperti apa ya? Data induk di situ ya. Semua tagihan itu ada di SIA. Nah, di Briva itu sistem pembayaran melalui Briva itu kan ada dua macam. Ada sistem open dan sistem close. Kalau close memang di situ akan muncul sejumlah tagihan itu yang teman-teman harus membayar sejumlah itu. Katakanlah misalnya seperti SPP tetap 1,6, teman-teman harus membayar 1,6. Kalau tidak membayar sejumlah itu, kita tidak bisa bertransaksi ya. Nah, tapi untuk yang open ini, katakanlah misalnya nih, teman-teman di SIA itu punya tagihan SPP variabel 1,9. Nah, SPP variabel ketika munculnya di Briva itu masuk dalam sistem open. Open itu artinya teman-teman bisa membayar nyicil gitu ya, bisa membayar bertahap. Katakanlah 1,9 itu muncul, teman-teman bisa membayar 1 juta, bisa bayar 500.000 juga bisa. Nah, ketika itu dilakukan pembayaran secara open, data yang di sini tetap 1,9 kan. Nah, yang di Briva itu memang tidak kemudian setiap terjadi pembayaran transaksi di Briva itu Briva secara otomatis menyesuaikan itu, enggak. Itu barangkali itu yang kemudian terjadi
selisih tagihan di SIA dengan di Briva. Jadi di sini adalah data induknya, yang di sini ini data real ya sebetulnya ya. Jadi bukan. Yang di sini tagihan real, yang di sini itu data apa istilahnya? Tadi, jadi punya 1,9 itu Anda enggak membayar 1,9, bisa nyicil 1 juta, bisa nyicil 500.000. Nah, di sini di Briva itu tidak secara otomatis tiap transaksi itu kemudian dia akan berubah, sehingga kesannya gini, Anda sudah membayar tapi kok sepertinya muncul di tagihan itu nggak berkurang gitu ya. Iya, Bu. Itu hanya di permukaan, tapi pencatatan itu berkurang. Itu sistem di Briva. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskan, tapi untuk bagaimana pastinya itu saya kira Pak Peter mungkin yang bisa menjelaskan itu. Itu keterkaitan dengan SIA, transfer data dari SIA ke Briva. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Iya. Andil. Oh Ibu, ada juga teman-teman yang bertanya juga Bu, mengapa SPP variabel di semester ini naik daripada SPP variabel di semester sebelumnya Bu? Mengapa di semester ini biaya variabel? Ini yang saya bercanda dengan mahasiswa, kayaknya mahasiswa ini pura-pura nggak tahu tagihannya gitu ya. Ya. Bisa jadi itu Bu. Jadi gini, sistem pembayaran di UKRIM sebelum pandemi yang selama ini berjalan adalah khususnya SPP variabel ya. Ini variabel kan ini yang ditanyakan ya, iya, Bu. Mas Andri. Biasanya ketika Anda membayar SPP tetap. Lalu setelah membayar SPP tetap bisa melakukan KRS online, gitu kan? Lalu setelah KRS online muncul tagihan. Nah, tagihan SPP variabel itu sifatnya open tadi. Mahasiswa bisa mencicil, membayar dengan bertahap. Dan pembayaran bertahapnya itu ada aturannya ya, saya tidak hafal persis, kalau nggak salah sebelum MIT itu teman-teman sudah harus membayar 50% kalau nggak salah ya. Lalu nanti sebelum ujian akhir itu waktu harus melunasi 100%. Nah, ketika ada pandemi itu terjadi. Jadi kita masuk di pandemi itu bulan Maret ya kalau nggak salah. Maret tanggal 21 kalau nggak salah itu kita mulai melakukan kegiatan online, kuliah online, mengajar online, semua dilakukan online. Ujian juga online. Nah, kalau ini tidak online, mestinya teman-teman itu harus membayar di semester kemarin, semester genap 2019-2020 itu harus melunasi mungkin sekitar bulan-bulan Mei karena kita ujian di Juni. Yep. Nah, jadi pokoknya sebelum ujian akhir itu teman-teman perlu membayar lunas SPP variabel. Karena situasi pandemi, pimpinan rapat dan kemudian kita membahas, kita mendengar ada kesulitan-kesulitan orang tua mahasiswa itu sendiri, sehingga kami mengambil kebijakan memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk tidak melunasi SPP variabel di bulan-bulan itu tadi, bulan Mei, dan mengizinkan mahasiswa tetap bisa ujian. Oke. Nah, bentuk toleransinya apa? Tadi yang harusnya dibayar bulan Mei itu kita kasih toleransi mahasiswa bisa membayar sampai di semester berikutnya, semester dasar ini 2020-2021.
Ya, karena ada kewajiban yang belum dibayar di semester genap dan kemudian itu diperhitungkan sekarang ini, ya itu kesannya naik, tapi itu sebetulnya adalah biaya kuliah yang teman-teman harus bayar di semester genap, tapi karena belum dibayar, kami kasih toleransi, ya muncul di tagihan di semester berikutnya. Nah, kenapa kemudian kesannya naik? Bukan naik, itu adalah tagihan semester sebelumnya, lalu di semester yang baru kan muncul tagihan baru. Jadi bukan biaya variabelnya naik, tetapi itu adalah sebetulnya biaya variabel yang teman-teman harusnya bayar di semester sebelumnya, tapi karena ada kesulitan lalu kita memberikan toleransi sehingga kesana naik, tapi bukan naik. Mestinya teman-teman mahasiswa bisa berkalkulasi itu ya. Jadi tidak ada kenaikan, tetapi yang ada adalah itu tadi, yang harusnya SPP dibayar di semester genap karena belum dibayar, maka kan itu menjadi tagihan di semester berikutnya. Sementara di semester berikutnya sudah muncul tagihan di semester itu, uang kuliah di semester itu. Jadi ya memang menjadi besar, tapi itu bukan kenaikan. Ya, berharap ini teman-teman bisa memahami itu ya. Dan mestinya sih mahasiswa tahu persis ya tagihannya berapa ya. Jadi kalau belum bayar itu juga mestinya tahu, oh aku masih punya hutang sekian. Ya, bukan pura-pura jadi lupa. Ya, bukan pura-pura lupa itu saya kira. Jadi dan bentuk memberi toleransi itu sebetulnya adalah bentuk simpati kita, bahwa kita tidak mengkat mahasiswa tidak membayar lalu tidak boleh ujian, tidak demikian, tapi kami masih mengizinkan ujian, tetapi bahwa tagihan itu kan memang ya harus dibayar karena itu uang kuliah dan teman-teman sudah menjalani satu semester. Saya kira kalau di mana-mana biasanya uang kuliah itu dibayar di muka. Sebelum kita kuliah itu biasanya sudah dilunasi. Ya, sudah ini yang dilakukan oleh UKRIM karena kita tahu keadaannya, maka itulah diberikan toleransi sehingga teman-teman bisa ujian dengan nyaman, tapi jangan lupa bahwa ada tagihan itu yang belum dibayar, belum diselesaikan, sehingga itu masuk ke tagihan semester berikutnya. Ya. Ini Bu, ada juga yang bertanya Bu tentang dana UKT juga. Apakah dana UKT ini sudah cair secara keseluruhan atau belum? Saya kan karena masih ada dari teman-teman mahasiswa yang belum mendapatkannya, padahal berkasnya sudah lengkap semua, sudah di ACC. Kalau mahasiswa yang belum mendapatkan itu saya tidak bisa menjawabnya, tetapi kalau pertanyaannya apakah sudah cair, setahu saya dari 659 nama yang diajukan melalui bidang 3, dananya sudah cair. Sudah tadi saya katakan ada dua periode pencairan, dan sekarang ini sedang dikerjakan Buning untuk input datanya ke sejumlah 659 itu. Kalau tadi pertanyaan berkenaan dengan pemberkasan lengkap tapi tidak menerima, belum mendapatkan, itu saya mohon maaf tidak bisa menjawab karena pengajuannya melalui bidang 3. Nah, hanya pengajuan itu juga dilakukan by system ya. Jadi saya yakin Pak Lison dan teman-teman di bidang 3 dibantu data dari keuangan, saya kira sudah mengajukan sejauh persyaratannya memenuhi, saya kira. Nah, masalah menerima atau tidak, disetujui atau tidak, itu memang bukan keputusannya di lembaga, saya kira bukan juga keputusan di bidang 3, tetapi itu adalah keputusan dari pemerintah sendiri untuk memberikan. Nah, untuk itu saya tidak bisa menjawab kenapa datanya lengkap tapi tidak menerima. Iya, saya maaf tidak bisa menjawab, barangkali mungkin Pak Lison barangkali lain waktu bisa menjelaskan itu. Ya. Atau mungkin juga masih dalam proses juga Bu. Atau mungkin dalam proses juga, saya kurang tahu persis ya.
Tapi kalau yang 659 yang diajukan itu dananya sudah cair, sudah masuk di rekeningnya UKRIM, itu sudah. Oh iya. Baik Bu, pertanyaan terakhir Bu, apa sih yang membedakan UKRIM dengan kampus lain dalam hal biaya kuliahnya? Kenapa biaya kuliah di UKRIM ini lebih kecil atau lebih murah ketimbang kampus-kampus lain Bu? Ya, UKRIM didirikan oleh seorang pendeta, Bapak Dr. Kris Marantika sebagai founder, saya kira, dan sebagai seorang pendeta memang beliau punya hati yang sangat peka terhadap kesusahan orang lain. Nah, UKRIM melanjutkan hatinya Pak Kris itu sih saya kira ya, kalau misalnya berkenaan dengan biaya kuliah. Kita ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang sangat ingin kuliah atau melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, tetapi mungkin dari sisi ekonomi mengalami keterbatasan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa biaya kuliah itu tidak tinggi. Sudah tidak tinggi, kita masih memberikan beasiswa juga. Iya. Tadi sepanjang Bu Helena memegang di bidang 2, itu rata-rata di atas 50% kita memberikan beasiswa. Tahun ini kita menerima mahasiswa sekitar 387 kalau tidak salah. Itu 200 sekian, 266 kalau saya tidak salah ingat. Itu program beasiswa. Baik itu yang 100%, yang 50%, yang beasiswa prodi termasuk KIP, itu persentasenya sebesar 68-69%. Yang menerima beasiswa lebih besar daripada yang tidak. Saya kira pertanyaannya yang membedakan itu ya. Jadi memang kita ingin memberi kesempatan kepada golongan tertentu yang mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan atau keterbatasan ekonomi tapi ingin melanjutkan studi. Kita ingin memberikan kesempatan itu supaya pendidikan itu tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang punya duit, tapi juga memberi kesempatan kepada teman-teman yang secara finansial mengalami keterbatasan tetapi secara kemampuan dia mampu, sehingga kita tidak menerapkan biaya kuliah yang tinggi. Barangkali itu. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami di sini semuanya dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya dari awal sampai terakhir ini Bu. Jadi kami benar-benar berterima kasih kepada Ibu sebagai narasumber kami dan semoga Tuhan yang membalasnya kepada Ibu dan keluarga. Semoga sehat selalu, diberikan berkat yang melimpah dan usaha dan kegiatan Ibu selama masa pandemi ini selalu dilancarkan. Boleh saya menyampaikan pesan ke teman-teman mahasiswa? Boleh Bu. Ya. Teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar UKRIM. Berkenaan dengan keuangan ini khususnya yang Bu Herlina kelola, berharap teman-teman bisa mengikuti atau disiplin dalam melakukan pembayaran keuangan. Kalender akademik itu diberikan, saya kira 1 tahun sebelum, 1 tahun. Kalender akademik itu diberikan jauh-jauh hari. Kalau mahasiswa baru itu biasanya di awal semester itu diberikan. Tujuannya adalah setiap mahasiswa bisa memanage dirinya
baik dalam kegiatan maupun dalam pembayaran di kampus. Di kalender akademik itu biasanya sudah ada jadwal-jadwal kapan teman-teman perlu melakukan pembayaran, kapan teman-teman perlu melakukan registrasi, kapan teman-teman perlu melakukan KRS online dan segala macam. Nah, harapannya melalui kalender akademik ini setiap mahasiswa bisa memanage dirinya bersama orang tua tentunya, sehingga pada waktu-waktu yang sudah terjadwal teman-teman harus membayar biaya kuliah itu bisa berjalan dengan baik. Supaya apa ya? Supaya cash flow UKRIM juga bisa berjalan dengan baik, keuangan bisa dikelola dengan baik. Kalau pembayarannya terlambat ya pengelolaannya cukup ribet ya, cukup rumit ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bu Herlina dan teman-teman di UKRIM sangat paham dengan kesulitan mahasiswa. Itu sebabnya selama ini kalau betul-betul ada kesulitan kami tolong. Tetapi bagi mahasiswa yang tidak mengalami keterbatasan keuangan, tolong bisa melakukan pembayaran sesuai waktu-waktu yang ditetapkan. Kalau ini uang untuk kuliah ya pakai uang untuk kuliah, jangan dipakai untuk yang lain, gitu ya. Karena beberapa kali Bu Herlina menerima telepon dari orang tua, sebetulnya orang tua sudah memberikan uang, tetapi kok ternyata tidak sampai di kampus. Nah, ini pesan Bu Herlina. Jadi yang bisa membayar, tolong membayar tepat waktu. Yang memang mengalami kesulitan, kami bantu. Kemudian bagi teman-teman yang menerima program beasiswa juga tolong diperhatikan baik-baik bahwa program beasiswa ini adalah berkat dari Tuhan yang teman-teman perlu pertanggungjawabkan. Artinya gunakan itu sebaik mungkin, dengan masa studi juga tepat waktu, karena bagi penerima beasiswa kalau masa studinya lewat dari 4 tahun di semester ke-9 itu dikenakan biaya penuh. Artinya UKRIM hanya memberikan beasiswa selama 8 semester maksimal waktu studi normal itu. Itu saja pesannya, dan silahkan mengikuti kegiatan kuliah dengan sukacita meskipun juga ada keterbatasan-keterbatasan. Itu pesannya dari saya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke teman-teman, demikianlah podcast perdana kita pada saat ini. Semoga apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman sebelumnya sudah terjawab dan sudah dijawab semua oleh ibu narasumber kita tadi. Jadi segala bentuk pertanyaan dari teman-teman mengenai keuangan ataupun bantuan dari kampus jadi sudah dijawab oleh ibu narasumber kita tadi. Dan jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe channel YouTube BEM. Demikian, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.